Saudara, ya, termogan adalah satu alat yang ditembakkan di bagian dahi, tidak di bagian tubuh yang lain. Saudara, untuk apa? Untuk membaca suhu tubuh menggunakan termogan. Tetapi ada hal yang menarik di balik hal ini. Saudara, kenapa? Karena di dalam Wahyu 13, sebentar saya akan baca. Dalam Wahyu 13 ayat yang ke-16 saya baca. Wahyu 13 ayat 16 saya baca. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Yang menjadi menarik untuk kita simak perhatikan adalah bahwa penggunaan termogan untuk ditembakkan di bagian dahi. Ini yang menarik. Kenapa? Karena tanda yang nanti akan dipakai antikris itu juga ditanam di dahi atau di tangan kanan. Dan saudaraku, ini menjadi sebuah alat kontrol untuk semua orang. Coba perhatikan dalam kasus corona, hampir semua instansi pemerintahan, mal-mal, apartemen, perkantoran, semua menggunakan termogan, bahkan sampai di gereja-gereja. Apa yang ada dalam hati, dalam benak pikiran saya? Ini semacam exercise system. Apa itu? Sistem yang sedang diuji cobakan. Ketika semua orang sudah terbiasa dengan termogan, sesuatu yang dipakai untuk membaca yang ditembakkan di dahi, nanti ketika tiba saatnya masuk zaman antikris yang memang keadaannya akan seperti itu, semua orang manusia sudah bukan hal yang baru seperti itu. Itu yang ada di benak saya, semacam exercise system. Ya, sistem yang sedang diuji cobakan. Mari kita renungkan hal ini. Itu pertama. Kalau sekarang itu hanya ditembakkan untuk mengontrol suhu tubuh, tetapi nanti akan tiba saatnya mungkin dengan cara yang seperti itu, mungkin ada penemuan cara yang lebih mutakhir lagi, tetapi intinya sesuatu alat dipakai untuk membaca tanda yang ada di dahi atau tangan. Itu pertama. Kedua, fenomena yang muncul dari dampak coronavirus ini yang kedua adalah propaganda yang gencar bahwa uang fisik itu tidak aman, menjadi tidak aman, harus dicuci karena kemungkinan besar itu membawa virus. Kemana sebenarnya semua ini akan dikirim? Saudara, ya, ini sekali lagi dalam benak saya, ini keadaan-keadaan seperti ini, propaganda seperti ini, jelas ada sumbernya. Meskipun mungkin sumber itu tidak menyadari kemana nanti keadaan ini akan tergiring, tetapi keadaan ini akan mengiring pada penggunaan uang elektronik. Perhatikan hari-hari terakhir, money begitu sekarang begitu banyak diminati, ada OVO, Dana dan lain sebagainya. Saudara, kenapa? Karena yang aman, mudah, cepat. Ini memang kalau uang secara fisik memang banyak kendalanya, dan propaganda ini perlu ada. Kenapa? Untuk nanti masuk kepada one economic system. Artinya apa? Satu perekonomian dunia. Nah, nanti akan saya bicarakan, ya. Terus yang terakhir, bicara tentang fenomena dari coronavirus. Yang terakhir yang saya catat, ada banyak orang yang saat ini tidak dapat lagi beribadah baik di gereja, di masjid, pura dan sebagainya, dengan alasan pertemuan ini tidak aman. Perhatikan, semua dilakukan serba online. Sistem online inilah yang perhatikan nanti. Ini nanti akan dipakai oleh antikris nanti untuk memungkinkan dunia menjadi satu agama,
One religious system. Perhatikan, kita kembali. Jadi begini saudara, berhubungan dengan corona, dengan akhir zaman, dengan antikris tentunya bicara tentang akhir zaman. Yang kemunculan antikris selalu ada kaitannya dengan tanda di dahi atau di tangan. Nah ini memang erat kaitannya. Jadi semua ini tanda. Tetapi saya perhatikan, saya tidak katakan bahwa di balik corona ini nanti pasti datang antikris. No, tidak. Tetapi lebih bijaksananya kita, lebih berhati-hatinya kita bahwa semua ini adalah tanda memang harinya semakin dekat. Itu yang pokok, itu yang penting. Kapan datangnya hari itu urusan Tuhan. Tetapi semua ini menjadi sinyalemen bahwa hari itu memang semakin dekat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita dengar tentang antikris. Siapa antikris? Sejenak saja, sebentar saja saya akan sampaikan, karena ini bicara tentang akhir zaman dan tentang kesudahan zaman. Di dalam Wahyu 13 ayat 7, 8, 16, 17 ada 3 kesimpulan bahwa ketika antikris berkuasa disebut zaman antikris. Antikris yang berkuasa. Saudara, antikris akan memunculkan dunia ini, ya, memunculkan di dunia ini serba tersentral ke antikris. Pertama, antikris akan memunculkan satu pemerintahan, sistem satu pemerintahan. Coba kita baca Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya, kepada siapa? Kepada antikris itu. Dan kepadanya diberikan apa saudara? Kuasa. Ini bicara tentang pemerintahan. Ya, kuasa atas siapa? Atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Antikris akan membuat satu sistem pemerintahan baru, one government system, satu pemerintahan atas seluruh dunia. Yang kedua, antikris akan membuat satu sistem keuangan atau ekonomi global, one economic system. Itu di dalam ayat yang ke-17. Saya baca sekali lagi ayat 17. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Bicara tentang kegiatan membeli dan menjual ini bicara tentang kegiatan ekonomi. Tidak dapat membeli atau menjual berarti satu sistem ekonomi keuangan atau finansial. One economic system. Ya, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yang bisa mengadakan transaksi menjual, membeli hanya orang yang punya tanda itu. Yang terakhir, yang ketiga, antikris akan membuat satu sistem, satu agama atau satu kepercayaan, one religion system. Itu di dalam ayat yang ke-8. Ayat 8, ya, Wahyu 13. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Satu penyembahan, satu agama untuk semua yang ada diam di atas muka bumi. Ini antikris akan muncul dan ini yang akan terjadi. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, untuk saat ini memang kita perlu benar-benar bangkit, bangun rohani kita melihat keadaan yang ada. Karena itu semua adalah tanda daripada tanda-tanda yang mendahului sebelum Kristus datang atau sebelum kemunculan antikristus. Nah, gereja Tuhan ini yang penting bagi jemaat Tuhan saya pesankan. Berjaga-jagalah, waktunya sudah dekat. Ada begitu banyak tanda nanti akan muncul, ya, dan Tuhan mau kita bisa meramalkan, membaca zaman itu.
Tetapi kita nggak perlu sibuk cari tahu, oh setelah ini Tuhan akan datang, ya, dan lain sebagainya. Saudara, kedatangannya itu waktunya Tuhan, urusan kita berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, waktunya sudah dekat. Lukas 21 ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Lalu Wahyu 16 ayat yang ke-15 di sana mengatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga, dan seterusnya. Jadi banyak ayat dalam Alkitab Tuhan Yesus katakan, bahkan dalam suratan-suratan perjanjian baru, penekanannya adalah kita harus berjaga-jaga. Kita juga harus memang bisa membaca saman, meramal keadaan. Tetapi sekali ramalan itu, tanda itu bisa jadi, bisa tidak. Ketika kita lihat mendung, kemungkinan besar akan segera datang hujan. Tetapi bukan menjadi satu kepastian harus turun hujan. Nah, saudaraku, sebelum datangnya antikris ini juga satu poin yang penting untuk saya sampaikan, untuk kita ketahui agar saudara menjadi tenang. Sebelum antikris datang, muncul, maka orang-orang percaya itu harus disingkirkan dulu. Jadi begini saudara, keadaan yang kacau sebelum datangnya masa antikristus, kekacauan luar biasa. Dunia hanya datang satu virus yang namanya virus corona saja sudah menggoncangkan, mengubahkan sendi-sendi tatanan-tatanan kehidupan manusia. Itu baru hanya satu keadaan, virus corona. Nah saudara, ketika nanti keadaan ini akan berujung pada datangnya antikris, tapi sebelum antikris datang, pas antikris ini muncul, maka orang-orang percaya, kita semua akan disingkirkan pada saat yang sama. Antikris muncul, gereja disingkirkan pada waktu yang sama. Ada ayatnya, 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7 dan 8. Saya baca. Jadi sebelum gereja harus disingkirkan, barulah antikris itu akan muncul. 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7 dan 8. Saya baca. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, menahan antikris itu, manusia durhaka itu, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Perhatikan dulu jemaat Tuhan, gereja berfungsi seperti garam bagi dunia. Apa fungsi garam? Mengawetkan. Dunia ini jadi kelihatan aman karena masih ada gereja di dalamnya yang berfungsi sebagai garam, mengawetkan. Nah, ayat 7 bagian B, kalau yang menahannya, kalau saya katakan ganti kata yang menahannya dengan gereja, karena pengertian yang menahan ini adalah gereja. Kalau yang menahannya yaitu gereja itu telah disingkirkan, garis bawah itu. Kalau yang menahannya yaitu gereja, kita orang percaya, telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka yaitu antikris baru akan menyatakan di dirinya. Ini yang disebut penyingkiran gereja. Jangan takut saudara, kita yang setia mengasihi Tuhan, keadaan dunia makin kacau, antikris nanti segera muncul, tetapi begitu dia muncul, kita sudah langsung disingkirkan oleh Tuhan.